You know just what you do to me. Selamat pagi. Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Udah sarapan belum? Belum. Sarapan dulu dah. Ayo Ibu Berita. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum ke materi, Ibu mau menjelaskan mengenai konsep pembelajaran pada hari ini. Ya, Bu. Baik, Bu. Untuk capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini adalah mengevaluasi dampak interaksi desa kota, kemudian materi esensialnya interaksi desa kota, konsepnya dampak interaksi desa kota, dan untuk model pembelajarannya yaitu contextual learning. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada pemahaman bermakna. Yang pertama, dalam pemahaman bermakna ini interaksi desa kota dapat membantu seseorang untuk memahami kemudahan pemindahan dalam ruang, dapat berupa barang, jasa, manusia maupun informasi yang merupakan faktor penting dalam interaksi desa kota. Dan yang kedua, dalam pemahaman bermakna ini interaksi desa kota dapat membantu seseorang memahami zona interaksi berlangsungnya hubungan timbal balik antar wilayah. Dan yang ketiga, dalam pemahaman bermakna interaksi desa kota juga dapat membantu seseorang untuk memahami hubungan akibat adanya ketersediaan dan kebutuhan yang saling menguntungkan. Di sini juga ada pertanyaan pemantik, daftar perlengkapan ajar, dan daftar lampiran. Kemudian untuk intinya sendiri ada pembukaan inti. Di dalam inti ini ada pertanyaan pemantik, kemudian guru memulai pelajaran dengan memberikan penjelasan materi, kemudian memberikan waktu untuk peserta didik bertanya dan memberikan penugasan. Kemudian pembentukan kelompok kolaboratif, berdiskusi, dan untuk sarana dan prasarananya adalah untuk alat atau media menggunakan internet, smartphone, medsos, YouTube, laptop, dan LCD proyektor. Untuk sumber ajarnya sendiri ada buku cetak, e-book, Facebook, Instagram, dan konten YouTube. Di sini juga ada penugasan, kemudian penilaian proses, penilaian hasil, kemudian penutup, dan ada pengayaan dan remedial. Baik, apakah sudah jelas mengenai konsep ini? Jelas, Bu. Sebelum masuk ke materi, saya absen dulu ya. Tadi saya lupa absen. Kholis, Alvina, Citra, Lutfiatul, Erina, Ada, Bu. Serafi, Ada, Bu. Nova, Cindy, Ada, Bu. Cahya, Ada, Bu. Dinia, Ada, Bu. Sani, Hadir. Novel. Oke, hadir semua ya. Ada yang nggak masuk ini ya? Satu ya? Afif. Ya. Ada yang tahu Afif kenapa nggak masuk? Oh, kok nggak ada suratnya ya? Ya, apa? Mungkin surat. Gua dia belum dipanggil. Apa? Siapa yang belum dipanggil? Tani. Oh, siapa mas namanya mas? Oh, Rehan. Ya, berarti cuma satu yang nggak masuk ya? Iya, Routing. Oke. Sebelum masuk ke materi, mengingat materi minggu lalu ada yang masih ingat
Ya. Interaksi wilayah. Oh ya, betul. Yang lain sudah lupa atau masih ingat? Lupa. Baca lagi ya. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak interaksi desa dan kota. Kan adanya interaksi desa kota ini menyebabkan ada juga dampak positif dan negatif baik bagi kota maupun bagi desa itu sendiri. Nah, untuk dampak positif interaksi desa dan kota, dampak positif interaksi desa kota bagi desa adalah yang pertama, pengetahuan penduduk desa semakin bertambah karena tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu pembangunan selayaknya diutamakan pada infrastruktur pendidikan di desa. Jadi karena adanya interaksi desa dan kota ini berdampak positif bagi desa itu sendiri dengan adanya pendidikan yang memadai. Yang kedua adalah ketertinggalan wilayah desa semakin berkurang. Nah, interaksi desa dengan kota yang baik berarti menjadi indikator terjadinya pembukaan isolasi desa. Dengan demikian maka ketertinggalan desa juga akan semakin berkurang. Nah, yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi wilayah semakin berkurang. Nah, interaksi desa dengan kota ini menyebabkan akses infrastruktur menjadi lebih baik. Hari ini tentu saja akan meningkatkan daya jual hasil bumi di desa. Nah, kegiatan ekonomis itu seperti itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi di desa ini kan pertaniannya kan diperlukan ya untuk diekspor ke kota. Jadi otomatis kesejahteraan masyarakat desa juga semakin bertambah karena ekonominya juga semakin baik. Nah, untuk yang keempat ini kebutuhan barang-barang yang tidak dihasilkan di desa terpenuhi. Meskipun desa merupakan produsen bahan pangan, tetapi tidak semua barang kebutuhan masyarakat diproduksi sendiri. Nah, misalnya di desa itu ada kebun ini ya kapas. Nah, itu kalau diekspor ke kota itu kan akan menjadi kain, akan menjadi baju. Nah itu kan berarti dampaknya positif bagi desa karena nanti kalau desa butuh kain itu bisa diimpor dari kota. Nah, yang kelima ini aksesibilitas wilayah desa semakin mudah karena tersedia jalur transportasi yang memadai. Nah, dengan adanya akses jalan atau transportasi yang layak, maka ekonomi desa dapat bertambah tinggi. Nah, hasil kegiatan ekonomi masyarakat desa mudah untuk dijual ke kota atau daerah lain. Nah, seperti pada gambar itu, sapi itu diimpor ke kota dengan fasilitas yang memadai. Karena di kota itu kan butuh hewan-hewan ternak, itu kan akhirnya juga meningkatkan infrastruktur jalan gitu, kemudian transportasi juga. Oke, next. Nah, interaksi desa kota ini juga berdampak positif bagi kota. Nah, yang pertama adalah pasokan sumber daya alam berupa bahan mentah atau bahan baku industri terpenuhi. Nah, masyarakat kota memiliki berbagai sumber ekonomi modern yang menunjang penghasilan tinggi. Nah, kemudian kegiatan ekonomi dalam produk berupa jasa jauh lebih berkembang daripada barang. Nah, untuk memenuhi barang kebutuhan pokok yang tidak dihasilkan di kota maka harus didatangkan dari desa. Nah, ada yang tahu contohnya gimana? Tidak ada yang tahu. Nah, ini misalnya bahan mentah atau bahan baku industri. Misalnya pembuatan tepung beras. Nah, berasnya kan pasti dari desa. Nah, produksinya itu di kota. Nah, kemudian yang kedua ini kebutuhan pangan yang berasal dari desa terpenuhi. Nah, desa merupakan penghasil bahan pangan yang diperlukan masyarakat kota. Nah, interaksi desa kota yang terkelola dengan baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di desa maupun di kota.
Dan seperti bahan-bahan pokok beras, jagung dan lain sebagainya itu diekspor dari desa ke kota. Bisa dibacakan Mbak Cindy? Maaf, kurang bisa sedikit. Mungkin bisa. Dulu. Sudah kelihatan. Sudah. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja dari desa di kota tercukupi. Salah satu manfaat interaksi desa dan kota adalah ketersediaan tenaga kerja kasar di kota. Masyarakat desa yang berorganisasi pada umumnya berpendidikan rendah sehingga banyak terserap sebagai tenaga kerja kasar. Pada umumnya juga mereka bekerja sebagai buruh bangunan atau kuli dengan upah yang relatif rendah. Yang keempat, penduduk yang dihasilkan penduduk kota, produk yang dihasilkan penduduk kota dapat dipasarkan hingga pelosok. Kota banyak menghasilkan barang-barang industri yang juga dibutuhkan oleh desa. Barang-barang yang dihasilkan kota seperti pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya. Barang ini diperlukan masyarakat desa sehingga harus didistribusikan ke seluruh pelosok desa. Oke. Jadi yang ketiga itu kebutuhan tenaga kerja berasal dari desa ya, Pak. Seperti contoh kuli atau buruh bangunan yang berasal dari desa ke kota, karena pembangunan kan biasanya banyaknya di kota, di desa itu minim. Kemudian untuk UMK-nya juga tinggi kalau di kota. Akhirnya warga desa ini urbanisasi ke kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kalau buruh bangunan atau kuli itu ya, misalnya gajinya per hari 120.000. Nah, kalau di kota bisa 175.000. Nah, akhirnya banyak yang berurbanisasi ke kota. Nah, untuk yang keempat ini, produk yang dihasilkan penduduk kota dapat dipasarkan hingga pelosok. Nah, seperti tadi pakaian, aksesoris dan sebagainya. Itu dari kota dipasarkan ke pelosok-pelosok desa. Nah, dampak negatif interaksi desa dan kota bagi desa. Yang pertama, memudahnya semangat kerja penduduk desa di bidang pertanian akibat modernisasi kota. Nah, karena penduduk desa ini cenderung banyak yang organisasi kan ya, akibat modernisasi kota juga, akhirnya semangat di bidang pertanian itu rendah. Jadi gengsi juga ya, kalau usia produktif itu kerjanya di bidang pertanian gitu. Nah, untuk yang kedua ini meningkatkan perilaku konsumtif dan kejahatan akibat pengaruh iklan produk industri dan film yang ditayangkan di televisi. Nah, pengaruh teknologi informasi yang mengiklankan hasil industri mendorong masyarakat desa cenderung bersikap konsumtif. Nah, contohnya ini pasar malam yang menjadi ajang strategis untuk memasarkan barang industri kepada penduduk desa. Biasanya kalau di pasar malam itu kan banyak orang yang jual baju, aksesoris dan lain sebagainya. Nah, itu tanpa sewa, jadi masyarakat cenderung banyak yang berjualan dengan cuma-cuma, jadi nggak pakai sewa kan. Akhirnya biar menambah penghasilan. Nah, akibatnya masyarakat desa ini juga semakin meningkat perilaku konsumtifnya. Jadi banyak beli-beli baju yang sekiranya nggak perlu tapi dibeli gitu. Dan selanjutnya bisa dibacakan siapa ya? Mas Rehan. Kurangnya jumlah tenaga kerja produktif dan pertanian karena banyak penduduk usia produktif lebih tertarik kerja di kota. 4. Berubahnya penggunaan lahan desa akibat perkembangan kota dan
pembangunan perumahan perbatasan desa kota. Nah, mengundangnya tradisi pedesaan sebagai juga tata cara dan kebiasaan kota yang mengubah budaya desa. 6. Anak-anak yang terbiasa bermain gasing dengan temannya pada saat waktu luang. Saat ini permainan tradisional seperti gasing sudah lama dan cenderung ditinggalkan. Kemajuan teknologi melalui telepon seluler dan sejenisnya dianggap lebih menarik oleh anak-anak. Oke. Baik, untuk yang ketiga itu berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif di bidang pertanian. Karena banyak penduduk desa yang lebih tertarik bekerja di kota, seperti yang saya katakan tadi, tenaga kerja itu lebih tertarik di pabrik dan di kota karena UMK-nya juga tinggi dan tidak mengandalkan pertanian lagi. Nah, itu juga menjadi dampak negatif bagi desa ya. Nah, kemudian berubahnya penggunaan lahan desa akibat perkembangan kota dan pembangunan perumahan di perbatasan desa kota. Jadi alih fungsi lahan. Biasanya kalau di perbatasan desa dan kota itu kan masih ada sawah-sawah, gitu, lahan kosong. Nah, itu karena seiring berkembangnya zaman, akhirnya lahan kosong atau pertanian tersebut dialih fungsi menjadi bangunan seperti gedung-gedung. Nah, akhirnya juga mengakibatkan berubahnya penggunaan lahan dan berkurangnya pertanian ya tentunya. Yang kelima, memudahnya tradisi di pedesaan akibat tata cara dan kebiasaan kota yang mengubah budaya desa. Nah, karena kebanyakan melihat budaya-budaya luar negeri itu kan akhirnya melunturkan kebiasaan dan budaya desa. Nah, yang keenam, ini contohnya anak-anak desa yang sedang bermain gasing dengan temannya saat waktu luang. Nah, saat ini permainan tradisional gasing ini kan sudah lama dan cenderung ditinggalkan. Nah, anak-anak zaman sekarang itu sudah pakai gadget, tab, laptop dan sebagainya. Pada zaman saya kecil dulu itu belum pernah ada gitu. Nah, lama saya soalnya sudah berumur. Tahu dapat ini mana lainnya? Lainnya tahu dapat ini. Tahun 95. Masih muda. Anak saya sudah 1. Boleh dibedakan Bu. Loh, masih lama. Nah, ini kan tadi contohnya ya yang bermain gasing ini. Nah, kalau bermain gasing dan permainan tradisional itu kan menumbuhkan jiwa solidaritas tinggi gitu ya. Tapi kalau gadget itu jadi individualis dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, jadi tidak ada interaksi sama temannya gitu. Nah, selanjutnya ini dampak negatif interaksi desa kota bagi kota. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin di kota akibat urbanisasi. Nah, urbanisasi menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran di kota. Nah, kompetisi hidup yang tinggi tidak mampu ditaklukkan para urban sehingga memicu tingginya kemiskinan di kota. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tergolong penyandang sosial, diantaranya adalah pemulung, pengemis, dan tunawisma. Tahu tunawisma? Tahu. Apa? Iya. Siapa tadi yang jawab? Iya. Kata nilai loh kamu malah jawab. Ya, tunawisma itu gelandangan. Itu adalah punya gelandangan. Oh, punya siapa? Rama Irama ya? Masih muda kok. Lagunya Rama Irama. Meta minuman keras. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi dampak negatifnya bagi kota itu semakin banyaknya pengangguran karena tidak ada keahlian, tidak ada ijazah, tidak ada sertifikat. Akhirnya awalnya mereka bertujuan untuk mencari pekerjaan yang layak,
sampai di sana ternyata tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan passion dan kemampuan atau kajiannya itu ya. Terus yang kedua adalah muncul daerah kumuh atau slum area dan daerah liar di bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, kuburan, kolong jembatan. Nah, penghasilan yang rendah menyebabkan masyarakat miskin kota tidak mampu memiliki rumah hunian yang layak. Nah, kemudian harga lahan yang tinggi tidak terbeli penduduk miskin kota. Nah, akibatnya mereka membangun gubuk sebagai tempat tinggal di sembarang tempat. Nah, bangunan yang mereka temukan di pinggiran kereta api, bantaran kali atau lahan kosong itu biasanya ya dampak dari pengangguran tersebut. Nah, yang ketiga adalah tingginya kepadatan penduduk menyebabkan kurang optimalnya kinerja pelayanan umum. Jadi karena padatnya penduduk dari desa yang berurbanisasi ke kota, akhirnya kan misalnya kalau ke klinik atau ke rumah sakit itu kan biasanya pakai BPJS dan itu pasti antri sampai malam. Jadi semakin kurang juga kinerja pelayanan umumnya, tidak bisa cepat karena memang banyak yang antri. Nah, kemudian yang keempat adalah terjadinya degradasi kualitas lingkungan fisik dan sosial akibat peningkatan jumlah penduduk dari dalam dan luar kota. Nah, tingkat pendidikan dan kepedulian yang rendah akibat tuntutan hidup menyebabkan mereka cenderung abai terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Banyak masyarakat yang membuang sampah domestik ke sungai, saluran air. Nah, akibatnya sungai menjadi keruh, kotor, berbau tidak sedap. Nah, permasalahan kesehatan, bencana banjir saat musim hujan juga keindahan kota menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat di kota. Nah, itu bisa dilihat di gambar, itu contoh-contoh pemukiman kumuh di bantaran sungai dan di pinggiran rel. Nah, itu mempengaruhi juga ya kepada terhadap kualitas lingkungan sungai itu jadi kotor karena banyak sampah. Nah, ini akibat dari tadi kalau nggak ada keahlian tapi memaksakan diri untuk pindah ke kota. Jadinya jadi berdayaman. Oke, sedikit motivasi dari saya yaitu hiduplah seakan kamu mati, besok belajarlah seakan kamu hidup selamanya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Oke, nggak ada. Saya bertanya ya. Mau tanya Bu. Iya, Mbak Sani, monggo. Menurut Ibu, dampak kan ada dampak negatif tadi. Solusinya gimana? Ya, untuk solusinya sendiri yakni mungkin mengembangkan potensi yang ada di desa. Misalnya tidak hanya pertanian, nah itu mungkin industri rumahan atau bagaimana itu untuk merekrut penduduk-penduduk desa agar bisa mengembangkan ini lapangan pekerjaan juga. Nah, itu kan akhirnya mengurangi organisasi. Jadi untuk pengangguran di kota juga semakin berkurang. Gitu. Terima kasih Bu. Yeah. Sudah ya, ada yang ditanyakan lagi? Ada. Mbak Sabri. Itu kan tadi kan bilang kalau selama kulit bangunan rumah baru kalau di sini misal harganya 125 di kota bisa 175. Nah itu kan menurut saya kalau hidup di desa gajinya segitu biaya hidupnya itu kan juga benar. Sedangkan biaya di kota itu kan walaupun UMK-nya tinggi tapi kebutuhan di kota itu tinggi. Jadi bagaimana bisa pola pikir dari masyarakat saya mending kerja di sana biar bayarnya tinggi padahal kebutuhan di kota itu juga tinggi seperti itu. Oke, ya. Kalau menurut saya mungkin pola pikir masyarakat itu ini karena UMK-nya kan tinggi, kemudian
Tapi kan kita juga bisa memilih mana yang boros atau hemat gitu. Nah, hemat dan boros kan pilihan, jadi kita bisa memilih hemat. Misalnya hanya makan tempe sama tahu lah, itu harganya kan nggak selisih banyak ya. Jadi mungkin dari pola makan, kemudian pola kehidupannya dia itu bisa disamakan dengan di desa gitu. Jadi tidak hedon gitu loh. Ada yang bertanya lagi? Bu, apakah ada solusi dari pemerintah dengan adanya Dampak negatif yang bagaimana? yang kayak rumah di rel kereta, buang sampah, sungai? Kalau untuk pemerintah sendiri itu juga pusing ya dengan adanya pemukiman yang kumuh. Mungkin direlokasi sih, bisa direlokasi juga dari pemerintah itu mungkin diberi rusun, jadi kan lebih minimalis gitu ya, nggak di pinggir-pinggir gitu. Nah untuk pekerjaannya mungkin menambah lowongan pekerjaan juga bagi yang pendidikannya juga rendah. Bisa diterima, Mbak Fitra? Oke. Apa ada pertanyaan lain? Sudah berubah. Iya. Baik. Jika sudah, akan saya beri tugas kelompok. Berapa anak jumlahnya? 12. Yang nggak masuk satu, berarti ada 11 atau 10? 13. Oh 13. Yang masuk ada 12. Yang ada 13 ya. Saya bagi kelompoknya dulu. Mas Kolis, Alvina, Citra, Mbak Sofi, Erina, Selavi, Cindy, kelompok A, yang Mbak Nova, Cahya, Dunia, Sani, Noval, dan Rehan, kelompok B ya. Oke, baik. Ya, jadi ini nanti ada 5 jawaban, kemudian ini juga 5 jawaban. Begitu juga dengan yang desa. Nah, nanti kalian pilih 5 di sini, 5 di sini. Nah, saya bagi 2 kelompok, tapi ini kertasnya kalian pilih ya. Saya jadikan satu, nanti kalian pilih sendiri. Nah, setelah mengerjakan ini, kemudian kalian kerjakan soal esai ini. Oke. Yang kelompok A tadi ini ya. Yang kelompok B. Nanti kertasnya sama ambil di sini ya. Siap. Positif itu apa? Itu berubahnya penggunaan anak-anak negatif. Iya, negatif. Negatifnya semakin muda ini positif. Tinggal yang esai ya, yang adalah di Ini tidak ada Bu. oh iya, yang esai sudah. Yang sudah bisa dikumpulkan ya. Kita kumpulkan. Kumpulkan Bu. Kita yang pertama. Oke,
yang mau menawarkan diri nggak? Saya. Oke, boleh Mbak Siti. Silakan. Aja saya simpan tadi. Ini saya, sing bagi kota. Tadi kan kita iya. Ya, untuk presentasinya yang depan saja ya, yang belakang nggak usah. Saya perwakilan dari kelompok A ingin memaparkan hasil dari kami. Yakni yang pertama yakni dampak positif bagi kota. Yang pertama yaitu ada pasokan sumber daya alam berupa mentah atau bahan baku industri terpenuhi. Kedua, kebutuhan pangan yang dibutuhkan terpenuhi. Ketiga, kebutuhan tenaga kerja dari desa di kota tercukupi. Yang keempat, pendapatan daerah meningkat karena penduduk desa pindah ke kota. Yang kelima, produk yang dihasilkan penduduk kota dapat dipasarkan hingga ke pelosok. Untuk dampak negatifnya sendiri bagi kota, yakni muncul daerah kumuh muncul daerah kumuh di bantaran sungai, lalu tingginya kepadatan penduduk menyebabkan kinerja pelayanan umum kurang optimal, meningkatnya jumlah pengangguran akibat urbanisasi, terjadinya degradasi kualitas lingkungan fisik dan sosial akibat peningkatan penduduk dari luar kota. Yang terakhir yaitu penduduk desa yang datang tanpa keahlian menimbulkan permasalahan yakni kemiskinan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Mbak Siti. Yang di modul ini sudah dipelajari juga? Sudah. Ditingkatkan lagi ya kalau masih sedikit. Iya Bu. Nah, karena waktu sudah pukul 12, maka saya cukupkan pertemuan kali ini. Jika ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.